Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video sambungan dari video sebelumnya tentang penugasan ya terkait anak-anakku di hari Rabu tanggal 1 September tidak diadakan Google Meet ya, melainkan ada penugasan. Video pertama mengenai penugasan matematika, video kedua yang sekarang ini ya. Sebelum mulai mari kita berdoa. Wa ma nawayna min nawaya salihah ya rabbi haqqikha bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati ayah bunda, pembimbing anak-anakku belajar di rumah BDR, yang Mr. Saleh sayangi dan cintai anak-anakku semuanya kelas 5A dan juga yang menonton video ini. Silakan. Ya, silakan. Mr. Saleh juga menyayangi semuanya. Baik, untuk tugas berikutnya, anak-anakku diminta mempelajari pernapasan makhluk hidup. Ya, pernapasan makhluk hidup. Jadi Mr. Saleh memberikan wacana. Ya, wacana itu ada di buku sebenarnya. Memberikan wacana, anak-anak meringkas, ya, mencari informasi yang ada di buku itu, yang ada di wacana itu, dan menuliskannya di buku, ya, diringkas. Biasanya kita membuat garis bawah, misalnya kita ambil hal pentingnya adalah 5W1H. Ya, masih ingat anak-anak? 5W1H ya. 5W1H itu bukan was 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 ha. Bukan ya. Tapi what, where, when, dan seterusnya. Yang terakhirnya how, oke. Mari kita lihat, kita saksikan saja soal atau wacananya. Kemudian Mr. Soleh akan mencontohkan satu organisme, ya, satu organisme mengenai pernapasannya. Bagaimana organisme itu bernafas. Oke. Bisa saya tampilkan ya. Ya. Di sini anak-anakku ada wacana, ya. Bisa saya ambil dari bukumu. Wacana ini mengenai pernapasan, ya, pernapasan hewan. Jadi anak-anak membuat ringkasan. Tulis di buku tulismu, jangan lupa tanggal dulu ya. Tanggal dulu. Oke. Saya pakai warna putih aja ya. Tanggal 1 September ya. First atau September 1st. Oke. Ya, tugasnya. Pernapasan pada hewan. Ya, kita tulis judulnya misalnya di tengah ya. Ini bebas anak-anak membuat ringkasannya bebas. Soalnya lebih suka bentuk ini sih, mind mapping ya. Ada dia di tengah begitu lalu bercabang gitu ya. Dari sini cabang lagi, ntar mungkin ada cabang lagi dan seterusnya ya. Tapi karena masih di awal, Mr. Saleh mau mengajarkan bentuk lain ya, bentuk lain. Sebenarnya mirip-mirip dengan mind mapping yang seperti itu.
pernapasan pada hewan. Pada hewan. Oke. Di bacaan tersebut kita baca ya, seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Ya. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Ya. Jadi semua makhluk hidup bernafas. Ya. Kemudian dari yang bernafas itu hewan pun bernafas, tapi tidak semua hewan memiliki cara bernafas yang sama, melainkan berbeda-beda. Ya. Perbedaannya apa? Yuk kita lihat nomor satu. Nomor satu itu apa? Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Oke, kita tulis nomor satu, siapa itu? Cacing tanah. Oke, cacing tanah. Atau apa namanya? Sebutan lainnya adalah vermes. Mirip obat ya, mirip obat. Ya, ada nama obat kira-kira mirip dengan vermes. Ya, ada yang tahu obat apa? Boleh komen. Kita lanjutkan. Uh, Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Ya, jadi cacing tidak punya alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Oke, berarti alatnya ya, dari bacaan itu kita bisa kesimpulkan alat pernafasannya ya. Alat pernafasan. Apa alatnya? Kulit. Ya, dia bernafas dengan kulitnya. Kita baca lagi ya. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Oke, berarti itu kan aspek bagaimana ya anak-anak. Kalau apanya, kalau apanya itu kulit. Misalnya kayak gini. Apa alat pernapasan cacing tanah? Jawabannya kulit, ya kan? Tapi kalau bacaan yang tadi apa tuh namanya? Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan pernapasan, untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara, ya. Nah, ini uh, kenapa ya? Kenapa kulit cacing tanah selalu basah, ya? Kulitnya selalu basah supaya memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oke, berarti di sini kita buat penjelasannya ya anak-anak. Jadi kalau kulit saja apa maksudnya begitu ya? Kita buat penjelasan. Ada apa dengan kulitnya? Oke, kita buat di bawahnya saja lah. Kulit cacing tanah ya, tidak semua cacing berarti. Kucing kulit cacing misal soalnya buru-buru ngomongnya jadi kucing. Kulit cacing tanah selalu basah sebab apa untuk gitu ya. Untuk atau supaya gitu ya. Untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oh iya, oksigen anak-anak tahu tulisan kimianya ya. O2 ya, O2. Boleh tulis O2 atau oksigen gitu. Oksigen dari udara.
udara, ya. Dijelasin ya anak-anak, jangan cuman tulis alatnya doang, ya. Misalnya contohin cacing tanah saja. Di bawah nanti masih banyak lagi hewan-hewan yang lain. Di sini misalnya contohin cacing tanah saja. Nanti untuk yang lain tidak boleh disebutkan saja, nggak boleh, harus dijelaskan. Kalau di bukunya nggak ada penjelasannya ya cari, ya, cari di internet, cari di buku-buku yang lain, ya. Jangan puas dengan penjelasan yang begitu saja, ya. Kemudian apa lagi? Hmm, Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga apa itu? Menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Oke, kita tambahkan saja ya. Oleh karena itu ia atau cacing tanah maksudnya ya menyukai atau memilih tempat begitu ya, memilih tempat hidup yang lembab. Mau tulis menyukai pun boleh. Tempat ya, tuh dan disingkat lagi tempat ya, tempat yang lembab. Tempat lembab. Ya, anak-anak tahu ya, cacing tanah di tanah. Nah, tanah tuh lembab. Di bawah permukaan kulit yang tipis terdapat pembuluh udara, ya, pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah, ya. Terus saya ulangin lagi, di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, ya, oksigen diikat oleh darah. Darah itu bisa mengikat oksigen, bukan hanya nutrisi dari makanan ya, tapi dia juga bisa mengikat oksigen. Karena itu darah fungsinya sebagai uh, transfer apa? Alat untuk mengantarkan zat-zat entah makanan, entah itu oksigen ya. Apa itu istilahnya? Soalnya tiba-tiba lupa ya. Uh, transportasi ya, alat transportasi. Kita baca lagi, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit ya. Jadi anak-anak, kulitnya cacing itu apa namanya? Bisa mengambil oksigen, bisa juga mengeluarkan karbon dioksida ya, oksigen yang dihirup O2, karbon dioksida yang dikeluarkan dari tubuhnya. Oke, berarti itu informasi apa tuh? Ya, bagaimana ya kan? Bagaimana cacing bisa bernapas dengan kulitnya? Ya, anak-anak. Jadi di sini ada aspek apa ya? Apa alat pernapasan cacing tanah? Kulit gitu ya. Eh, kenapa ya di sini kenapa? Kenapa cacing tanah kulitnya selalu basah? Ada penjelasannya di situ. Lalu yang disebutkan di bacaan tadi adalah bagaimana ya? Bagaimana cacing tanah dapat bernapas dengan kulitnya? Ya, misalnya soalnya scroll dulu nih. Kita baca lagi, di bawah permukaan kulit ada pembuluh udara. Baik. Di bawah permukaan kulitnya si cacing tanah ya, terdapat pembuluh udara. Ya, pembuluh udara. Berarti dari situ pula udara masuk
Ya, lihat gambarnya anak-anak. Lihat gambarnya tuh. Ya, ceritanya tuh kulitnya, kemudian di bagian bawah tuh yang looping ya, seperti loop itu pembuluh darah. Yang di atasnya pembuluh udara, ya. Oke. Apalagi tuh? Pada darah cacing terkandung hemoglobin. Oke. Oke. Di bawah permukaan kulitnya terdapat pembuluh udara. Nah, kita tulis pakai bahasa kita sendiri ya. Saat udara masuk, udara masuk, ya, masuk angin nih dia berarti ya anak-anak. Ya. Tunggu misalnya soalnya mau pakai titik nih. Kalau ini titik berarti S-nya besar. Saat udara masuk, ia, maksudnya si udara itu diikat oleh darah, darah cacing ya. Diikat oleh darah. Kenapa? Karena darah memiliki hemoglobin, ya, zat yang dapat mengikat zat yang dapat mengikat O2, ya. Sebentar. Saat udara masuk, ia diikat oleh darah karena darah memiliki hemoglobin. Hemoglobin, ya. Jadi dari sini anak-anak kita tahu yang membuat jadi bukan semata-mata darah yang mengikat eh, apa udara itu, melainkan ada zat lain yang ada di darah. Apa itu? Hemoglobin. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh, ya. Oke. Diedarkan seluruh zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan tubuh juga melalui permukaan kulit. Oke, berarti si hemoglobin inilah yang mengedarkan udara melalui pembuluh, ya. Oh iya, cacing tidak ada pembuluh seperti manusia ya. Dia pembuluhnya pembuluh kapiler sepertinya ya. Oleh darah karena darah memiliki hemoglobin. Darah lah dia ini peredaran darah terbuka ya. Peredaran darah terbuka. Jadi tidak ada apa itu? Pembuluh darah. Sebenarnya tadi saya salah sebut ya. Jadi tidak ada pembuluh darah. Kemudian gitu ya, kemudian udara tersebut atau O2 lebih tepatnya ya anak-anak, diedarkan, dibawa ya, diedarkan tuh disebarkan ya, diedarkan ke seluruh tubuh oleh siapa? Darah yang mengandung hemoglobin. Nah, gitulah anak-anak ya. Sampai sini oke. Kemudian yang kedua adalah serangga ya. Jadi anak-anakku, Mr. Soleh sudah mencontohkan eh, apa nih namanya? Sistem pernapasan pada cacing. Ya, di bacaan ini kita tahu, kita sudah ringkas. Oh, cacing alat pernafasannya kulitnya, ya, kulitnya. Di kulitnya selalu basah. Kenapa? Karena untuk memudahkan apa namanya? Pengikatan atau penyerapan oksigen. Lalu gimana kok kulit itu bisa membantunya bernafas? Ya, dijelaskan di situ bahwa di kulitnya ada pembuluh udara. Ada pembuluh udara. Di dalam saat udara masuk ya melalui pembuluh udara itu, si udara diikat oleh darah. Ya, darah yang bagaimana yang bisa mengikat udara atau dalam ini O2 ya lebih tepatnya
darah yang mengandung hemoglobin. Habis udara atau O2-nya diikat ya, digandeng, dipegang ya, dicekel ya, habis darah itu memegang O2, lalu dia sebarkan kemana-mana ya, ke bagian tubuhnya yang atas, yang depan, yang belakang, pokoknya kemana-mana diedarkan udara itu. Lalu sampahnya ya, CO2-nya, karbon dioksidanya dikeluarkan juga melalui kulit juga. Jadi di kulit dia seperti hidung ya, seperti hidung. Tapi bagusnya kalau manusia gitu ya, masuknya hidung, keluarnya mulut. Ya, coba dikoreksi misalnya soalnya. Siapa tahu dua-duanya ya, gitu pakai pakai hidung ya. Kalau olahraga sih biasanya tariknya dari hidung, keluarnya dari mulut seperti itu. Oke. Nah, anak-anakku semua meneruskan ringkasannya ke nomor 2, serangga. Bagaimana serangga itu bernafas, apa alatnya, ceritakan atau tuliskan bagaimana cara dia bernafas. Oke. Dengan apa? Lalu nomor 3-nya, ikan. Nah, ikan juga ditulis, nak. Diringkas, gimana sih cara dia bernafas? Ya, kamu ringkas aja. Boleh digambar nggak, Sir? Digambar lebih baik. Tidak gambar juga nggak apa-apa. Ya, bagusnya digambar biar oh ini nih namanya insang, ini nih namanya apa namanya filamen insang dan seterusnya. Lalu amfibi ya. Lalu amfibi. Anak-anak baru aja tadi pagi ya kita sudah menyebutkan apa itu amfibi. Hewan yang bisa hidup di dua tempat, darat dan air. Lalu ringkas juga sistem pernafasan pada reptil. Dengan apa ia bernafas? Ya, bagaimana caranya diringkas. Kemudian aves atau burung atau unggas. Ya, gimana dengan apa dia bernafas? Bagaimana caranya kamu tulis di bukumu. Sepertinya yang terakhir nih. Ya, iya benar yang terakhir. Yang terakhir adalah nomor 7, mamalia. Ya, bagaimana hewan mamalia itu bisa bernafas. Oke. Bahan bacaan ini anak-anak bisa dapatkan di buku tematik 2-nya dari halaman berapa nih? Halaman 4 ya, dari halaman 4 sampai halaman 10. Oke. Sudah jelas ya anak-anak tugasnya ya? Oke. Ditulis di buku tulismu seperti biasa, tulis tanggal, tulis namamu, tulis juga apa tugasnya ya. Tugasnya adalah kalau yang ini menuliskan sistem pernapasan pada hewan. Ditulis di buku, tulisannya harus rapi, harus kebaca ya. Ada anak-anak yang tulisannya sudah rapi itu, ya sudah bagus. Terus kalau nggak kebaca salah sendiri ya, nanti nilainya kurang. Karena misalnya ini apa sih bacaannya gitu ya. Itu akan mengurangi nilai. Bagaimana misalnya Soleh mau menilai kalau misalnya Soleh tidak bisa membaca tulisanmu? Sayang, udah ngerjain tapi nggak kebaca. Kalau udah gimana? Kalau udah difoto, lalu kirim. Insya Allah misalnya Soleh buatin ininya deh foldernya ya, folder apa namanya pengiriman tugas lewat anak-anak kirimnya ke Google Drive. Nanti misalnya Soleh kasihkan linknya. Lalu anak-anak mengupload di situ. Jangan lupa file name-nya ya, nama berkasnya diganti, di rename. Catat baik-baik anak-anak. Nama filenya yang kamu sudah kirimkan itu di rename. Atau kamu boleh rename duluan kalau ada yang tahu caranya ya. Pergi ke file manager ya. Kemudian kamu rename apa itu fotomu ya. Udah dikirim aja, diupload aja ke Google Drive yang linknya akan misalnya bagikan lewat WhatsApp.
Baik, sampai di sini aja anak-anakku semuanya dan para pembimbing juga orang tua serta wali murid. Terima kasih dan juga anak-anak Mister Soleh yang lainnya yang menyaksikan video ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau menarik, Mister Soleh yakin belum menarik ya, masih apa adanya ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lah Mister Soleh membuat video yang lebih menarik. Semoga bermanfaat yang Mister Soleh berikan. Mari kita baca sholawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bisirriha hifzal qur'ani wal amala bihi warzuqni ilman munira wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, soalnya lupa. Dikumpulkan kedua tugas itu, matematika dan tugas meringkas tadi, sebelum zuhur. Kenapa sebelum zuhur? Karena anak-anak belajar, ya. Kalau kamu ngumpulin isya, ngumpulin saat asar, apalagi ngumpulin besok, lah, kamu di jam belajarnya itu jam 7.30 sampai sebelum zuhur, terus kamu ngapain, ya kan? Tidak boleh nanti-nanti, ya. Sebelum zuhur, sebelum jam 12 segera kumpulin ya. Kalau enggak diterima ya. Terus anak-anak ada informasi lagi Mr. Soleh selalu memberi nilai, selalu memberi nilai. Nanti kalau ada nilai yang kurang-kurang ya, kok ujian saya nilainya segini, kayaknya belum pernah ada ujian ya, belum pernah ada ulangan ya. Nah, itu Mr. Soleh ngambilnya dari keaktifanmu belajar. Baik saat Mr. Soleh bertanya di Google Meet kamu menjawab, ataupun saat anak-anakku mengumpulkan tugas. Ngumpulin sih tapi telat. Nah, itu nilainya beda. Atau tidak ngumpulin sama sekali ya. Nilainya juga jauh berbeda lagi. Oke. Jadi Mr. Soleh uh, diam-diam mengumpulkan tugas ya. Baik anak-anak, sampai sini dulu. Sudah hampir 30 menit. Sampai jumpa di video yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.